Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handika dari STKP Pemuda Pagar Alam. Saya merupakan mahasiswa pendidikan matematika di semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan artikel yang telah saya tulis dengan judul yaitu Pemanfaatan Python dan Google Colab dalam pembelajaran statistika deskriptif. Baik, pada bagian pendahuluan, mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi sudah semakin melaju pesat. Tidak menutup kemungkinan penggunaan teknologi juga berimbas pada dunia pendidikan. Teknologi biasanya tidak terlepas dengan penggunaan ilmu matematika. Salah satunya adalah teknologi bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman yang populer yakni adalah Python. Dengan penggunaan yang cukup mudah menjadikan Python sebagai media pembelajaran yang menarik. Bahasa pemrograman Python bisa dilakukan dengan menggunakan Google Colaboratory atau Google Colab, yang merupakan sebuah platform berbasis cloud. Kombinasi antara Python sebagai bahasa pemrograman yang mudah dipelajari dan Colab sebagai lingkungan yang memungkinkan kolaborasi dan manajemen kode secara online menjadikannya pilihan utama bagi tenaga pendidik dalam mempelajari dan menerapkan konsep statistika. Nah, pada pelajaran matematika, statistika itu terbagi menjadi dua jenis, yakni statistika deskriptif dan juga statistika inferensial. Namun, pada penulisan artikel ini, saya mengambil statistika deskriptif untuk penerapan pemanfaatan Python di Google Colab. Kemudian pada bagian tinjauan pustaka, di mana yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Edi Supriyadi dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul penelitian Pendampingan Guru Matematika di Cianjur dalam penggunaan bahasa pemrograman Python dengan Google Colaboratory. Di mana pada penelitian ini metode yang digunakan adalah pelatihan intensif dan juga lokakarya interaktif. Kegiatan ini dilakukan secara luring dan daring selama bulan Juli pada tahun 2022. Dengan tujuan kegiatan yakni ada 3. Pertama, menjadi contoh pelayanan masyarakat yang sukses. Kedua, untuk menentukan sejauh mana keberhasilan pelatihan. Dan ketiga, membekali guru SMA dan sederajat matematika di Kabupaten Cianjur dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkan Python dan Google Colab secara efektif di kelas mereka. Adapun hasil dari penelitian Edi Supriyadi dan kawan-kawan adalah menunjukkan bahwa dalam pengajaran matematika dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan Google Colaboratory memiliki potensi yang besar dan dapat menjadi media pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. Namun, pada penelitian mereka, diperlukan pelatihan yang banyak dan juga dukungan untuk memastikan para guru dapat memanfaatkan alat-alat ini dengan baik. Kemudian yang kedua, pada artikel yang ditulis oleh Iwan Prestia Gunawan pada tahun 2021 dengan judul Statistika Deskriptif Menggunakan R pada Google Colab untuk Ilmu Komputer. Nah, pada artikel ini, penulis bertujuan untuk memaparkan langkah-langkah dalam penggunaan R dan juga penggunaan dasar-dasar statistika deskriptif dalam menggunakan bahasa pemrograman Python di Google Colab. Selain itu, penulis juga menerangkan bahwa penggunaan Google Colab juga sangat mudah karena tanpa melakukan unduh dan instalasi perangkat. Nah, berdasarkan penelitian dan artikel yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa pemrograman Python dengan Google Colab dapat membantu dalam pembelajaran matematika, salah satunya pada materi statistika deskriptif, serta dapat menjadikannya sebagai media pembelajaran yang inovatif. Namun, dari penelitian dan artikel ini, beberapa peneliti hanya berfokus pada keaktifitasan penggunaan bahasa pemrograman Python di Google Colab tanpa memperhatikan cara penggunaan yang lebih rinci. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi pemanfaatan Python dan Google Colab sebagai media pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika statistika deskriptif. Kemudian juga pada penulisan artikel ini, saya menuliskan tata cara penggunaan Python dengan Google Colab dalam memahami konsep-konsep statistika dasar deskriptif. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengukur tingkat keaktifitasan dalam pembelajaran matematika menggunakan Python dan juga Google Colab.
Nah, di mana pada penelitian atau artikel yang saya tulis ini, yaitu menggunakan metode penelitian studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan data yang relevan dan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Di mana menurut Daniel dan Warsia pada tahun 2009, dalam Hidayah Nurul dan kawan-kawan pada tahun 2020, studi literatur itu merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Sedangkan teknik analisis yang diterapkan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan memeriksa data-data penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penggunaan bahasa pemrograman Python dengan Google Colab pada materi statistika deskriptif. Di mana yang pertama yaitu pengumpulan data. Saya mencari jurnal yang berisikan penelitian-penelitian yang terdahulu yang relevan, kemudian dibaca, dipahami, serta mengidentifikasi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai rujukan dalam penulisan artikel saya. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya itu untuk mendapatkan informasi sebagai gambaran atau acuan dalam penulisan penelitian atau artikel yang saya lakukan. Kemudian pada bagian hasil pembahasan, di mana yang pertama yaitu pembahasan mengenai Python, kedua pembahasan mengenai Google Colab, ketiga pembahasan penelitian terdahulu, dan yang terakhir yaitu prosedur penggunaan bahasa pemrograman Python dan juga Google Colab. Yang pertama yaitu Python. Python ini merupakan bahasa pemrograman yang diciptakan oleh Guido van Rossum serta dirilis pada tahun 1991 di Belanda. Nah, menurut Alfian Ma'arif, tahun 2020, Python ini dapat digunakan untuk pengembangan web atau sisi server, pengembangan perangkat lunak atau membuat aplikasi seperti software, kemudian menyelesaikan persamaan matematika, pembuatan script system, dan pemrograman microcontroller atau MicroPython. Kemudian menurut Agus Suharto pada tahun 2023, Python ini mudah dipelajari dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain karena sintaksnya mudah dipelajari sama seperti bahasa Inggris. Tidak ada penggunaan titik koma atau kurung kurawal. Identasi mendefinisikan blok kode. Ini adalah bahasa pemrograman yang direkomendasikan untuk pemula. Kemudian yaitu Google Colab, di mana menurut Andre Oliver pada tahun 2022, Google Colab atau Google Collaboratory adalah sebuah executable dokumen yang dapat digunakan untuk menyimpan, menulis, serta membagikan program yang telah ditulis melalui Google Drive. Kemudian menurut Neneng Fadila pada tahun 2022 menerangkan manfaat Google Colab, yaitu sesuai dengan namanya sendiri adalah collaborate, yang memang benar Google Colab dapat berkolaborasi dengan pengguna lain melalui berbagai coding secara online. Berarti kita bisa lebih mudah menggunakan atau bereksperimen secara bersamaan, atau sekedar menggunakan fitur ini untuk mempelajari codingan orang lain. Kemudian pada bagian penelitian terdahulu, di mana penelitian yang dilakukan oleh Abdiansyah dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul penelitian yaitu peningkatan motivasi belajar siswa SMA melalui pendekatan pemrograman komputer. Nah, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hasil evaluasi belajar siswa meningkat sebesar 15%, walaupun secara keseluruhan belum terjadi begitu signifikan. Akan tetapi, dalam pelatihan ini menunjukkan hasil evaluasi sebesar 84,91%. Dengan begitu membuktikan bahwa pendekatan pemrograman komputer untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di bidang STEM itu cukup menjanjikan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nopi Yusliani dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan judul penelitian yaitu pelatihan bahasa pemrograman Python untuk guru matematika di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Nah, pada penelitian ini mereka melibatkan 22 guru SMA di Sumatera Selatan. Dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa para guru masih belum memahami penggunaan bahasa pemrograman, dikarenakan waktu yang mereka laksanakan itu kurang dari 24 jam, menjadikan para guru belum cukup untuk mempelajari sintak-sintak dari Python. Maka dari itu, saran dari penelitian ini adalah untuk penelitian berikutnya lebih menyesuaikan materi dengan kebutuhan para peserta.
Nah, jadi dari beberapa penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Python dan Google Colab dinilai cukup baik dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Akan tetapi, dalam implementasinya dibutuhkan pelatihan yang cukup matang, terutama bagi guru yang belum pernah menggunakan Python di Google Colab, supaya mereka bisa mencapai keberhasilan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Melihat hasil dari beberapa penelitian terdahulu, adanya kekurangan dalam pemanfaatan Python di Google Colab dikarenakan fokus materi yang kurang terlaksana. Bahkan, dilakukan sekaligus untuk memahami konsep-konsep matematika secara luas. Maka dari itu, merujuk penelitian sebelumnya, pada penelitian ini, saya akan membahas penggunaan Python di Google Colab khusus dalam pembelajaran statistika deskriptif dengan memberikan langkah-langkah pengerjaan secara terperinci. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari artikel yang telah saya tulis, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Python yang sangat mudah bisa memberikan media pembelajaran yang menarik dan juga kreatif bagi peningkatan hasil belajar siswa. Kedua, diharapkan dari penulisan artikel ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan bahasa pemrograman Python di Google Colab. Kemudian, saran untuk penelitian secara langsung atau penelitian-penelitian yang akan dilaksanakan yaitu lebih memperdalam praktik penggunaan bahasa pemrograman Python bagi para guru matematika dan memberikan juga pemahaman kepada peserta didik mengenai Python dan Google Colab tanpa melupakan konsep-konsep dasar statistik. Baik, inilah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan atas artikel yang telah saya tulis. Jika ada salah perkataan saya, mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan dan partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.